Bab 76. Di bagian dalam keluarga Meide, di kediaman Meide Nanzang, Meide Sangu yang sejak tadi terbaring di ranjang dengan tubuh yang terus-menerus kejang, kini terbaring telentang menatap langit-langit. Tuan Moksu memasukkan sebatang sumpit ke dalam mulutnya, membuka rahangnya, dan menuangkan ramuan obat ke dalamnya. Anehnya, belum sampai waktu habisnya sebatang rokok, Meide Sangu pun berhenti kejang, menjadi tenang. Hanya saja, ia tampak sangat lelah, melirik sekilas pada orang di tepi ranjang, lalu memejamkan mata dan tertidur pulas. Tuan Moksu merasa sangat takjub, resep obat dari ala Xiaoge benar-benar luar biasa. Ia pun tidak bisa menahan rasa kagumnya. Meide Nanzang yang berdiri di sampingnya, tadinya wajahnya muram penuh amarah, kini menjadi cerah kembali. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih kepada Tuan Mom. Ibu Meide Sangu yang tadi menangis terseduh-seduh, kini sudah tersenyum sambil menghapus air mata, juga memberikan salam terima kasih pada Tuan Moksu. Tuan Moksu teringat pada perkataan ala Yanzong dan berkata, "Tuan, sebaiknya jangan terlalu cepat bergembira. Meskipun sekarang Tuan muda kedua tampak tenang, nanti malam penyakitnya pasti akan kambuh lagi, bahkan mungkin lebih parah. Kalian harus bersiap-siap, tapi tidak perlu khawatir, besok pagi keadaannya pasti akan membaik." Wajah Meide Nanzang yang tadinya cerah langsung kembali muram. Ibu Meide Sangu langsung menangis lagi. Aduh, anak itu benar-benar menderita. Namun, yang paling dikhawatirkan oleh Meide Nanzang adalah apakah Meide Sangu bisa benar-benar sembuh total atau tidak. Tuan Moksu melanjutkan, setiap hari 1 dosis obat, penyakitnya akan kambuh berulang selama 15 hari, setelah itu pasti akan sembuh. Ibu Meide Sangu malah menangis semakin keras. Meide Nanzang yang mendengarnya merasa jengkel, menangis apalagi. Dia belum mati, kalau memang harus menderita sedikit, biarlah menderita. Toh akhirnya dia akan sembuh. Lagi pula, penderitaan ini memang akibat perbuatannya sendiri. Sehari-hari dia sudah berbuat dosa terlalu banyak, anggap saja ini sebagai hukuman untuknya. Tuan Moksu melihat Meide Sangu sudah tidur dengan tenang, ia pun pamit meninggalkan kediaman Meide. Ketika kembali ke toko obat, betapa terkejutnya ia melihat bahwa seluruh ruangan penuh dengan orang-orang. Para pasien datang berbondong-bondong tanpa henti, mereka semua berbaris satu persatu, menunggu giliran untuk diperiksa dan didiagnosis oleh ala Yanzong. Ala Yanzong tampak sibuk menulis resep dengan cepat di meja, lembar demi lembar resep berpindah ke meja kasir. Kedua pelayan toko pun segera menyiapkan dan menimbang obat, sibuk bukan main namun penuh semangat. Tuan Moksu memperhatikan dengan cermat, para pasien yang datang untuk berkonsultasi kebanyakan adalah pasien lama yang pernah ia periksa sebelumnya. Hanya saja, penyakit mereka belum benar-benar sembuh, beberapa bahkan adalah penyakit kronis yang sudah bertahun-tahun diderita, bahkan pasien dengan leher miring, mata juling, dan tangan gemetar yang merupakan penyakit lama pun datang untuk berobat. Yang membuat Tuan Moksu merasa aneh adalah, melihat dirinya kembali, para pasien itu tidak ada yang meminta untuk diperiksa olehnya. Mereka semua khusus menunggu ala Yanzong, berkata bahwa mereka ingin diperiksa oleh tabib muda ajaib itu. Melihat Tuan Moksu kembali, salah satu pelayan segera memanggilnya untuk cepat membantu, karena mereka benar-benar kewalahan. Namun, Tuan Moksu tidak langsung membantu menyiapkan obat, ia malah berdiri di belakang meja kasir, memperhatikan ala Yanzong yang memeriksa nadi, menanyakan gejala, menuliskan resep, dan kadang juga melakukan terapi tusuk jarum akupuntur. Selama lebih dari 20 tahun berpraktik sebagai tabib, toko obat ini tidak pernah seramai ini. Sekarang dalam setengah hari ini saja, jumlah pasien yang datang hampir setara dengan pendapatan setengah bulan. Kalau terus seperti ini, bukankah ia akan jadi kaya raya? Tuan Mom yang awalnya merasa kebingungan dan iri, lama-kelamaan justru ikut merasa senang. Ia pun mulai membantu pelayan menyiapkan obat. Selama 3 jam penuh, ala Yanzong hampir tidak beristirahat sama sekali, terus sibuk memeriksa pasien. Melihat hari sudah mulai gelap, ia pun berkata, "Bagi yang belum diperiksa hari ini, silakan datang lagi besok." Para pasien dan keluarganya tampak berat hati meninggalkan toko obat. Mendengar ala Yanzong berkata akan datang lagi besok, Tuan Moksu keluar dari balik meja kasir, memberi hormat yang dalam kepada ala Yanzong sambil berkata, "Tuan ala, kamu benar-benar luar biasa. Biasanya toko obatku ini hanya sekadar cukup untuk bertahan hidup. Tapi hari ini, sejak kamu membuka praktek, bisnis langsung melonjak pesat. Sekali lagi aku berterima kasih padamu. Kalau besok kamu datang lagi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Hanya saja, aku ingin tahu,
berapa lama kamu bisa tinggal di sini? Ala Yanzong membalas hormat sambil tersenyum, Tuan Moksu jangan terlalu sungkan. Soal berapa lama aku bisa tinggal di sini, aku sendiri juga belum tahu. Mungkin 10 hari atau setengah bulan, mungkin juga lebih lama. Tapi selama aku masih di sini, aku pasti akan datang ke toko obat ini setiap hari. Mendengar jawaban itu, Tuan Moksu semakin terharu dan bersyukur. Ia pun ingin mengambil uang perak untuk memberikan imbalan, namun, Ala Yanzong menggelengkan kepala menolak, sambil berkata, aku hanya ingin meringankan penderitaan rakyat. Di masa depan, mungkin ada saatnya aku membutuhkan bantuanmu, jadi aku harap kamu juga bisa membantuku. Tuan Moksu mengangguk berkali-kali, tentu saja, tentu saja. Aku pasti akan membantumu. Soal imbalan untukmu, akan aku catat dulu di buku, dan kapan saja kamu butuh, kamu bisa mengambilnya. Ala Yanzong berkata, soal imbalan itu benar tidak perlu dibahas sekarang. Tapi aku harus memberitahu satu hal padamu, jika nanti malam orang dari keluarga Meide datang memintamu untuk pergi, kamu harus menolak. Tuan Moksu terkejut mendengarnya, maksudmu, tuan muda kedua pasti akan kambuh lagi malam ini, lalu akan memanggil tabib. Betul, kamu harus menolak, dan katakan hanya besok pagi kamu akan datang untuk memberinya ramuan obat, jika mereka memaksamu untuk ikut. Kamu tetap tidak boleh memberikan obat apapun, kalau tidak, nyawa tuan muda kedua akan terancam. Mendengar itu, keringat dingin langsung mengalir di dahi Tuan Moksu. Ia merasa cemas, namun langsung mengangguk setuju, tak peduli apa yang dipikirkan oleh Tuan Moksu. Ala Yanzong pun kembali ke halaman kecil rumah keluarga Hallyu. Ania Xiaor sudah selesai memasak bubur, dan Ula Zitao juga sudah selesai membuat ramuan obat. Mereka bertiga kembali pergi ke jalan selatan untuk membagikan bubur dan obat kepada para pengungsi. Malam itu, Ala Yanzong dan kedua temannya tidur nyenyak. Namun, di keluarga Meide justru terjadi kekacauan besar, lebih tepatnya, Meide Nanzang beserta istrinya dan Meide Nanju sama sekali tidak bisa tidur karena ulah Meide Sangu. Meide Sangu terbangun saat makan malam, menyantap sedikit bubur, tapi setelah itu tidak bisa tidur lagi. Ia mulai kejang dan menjerit-jerit. Menarik spray, melempar bantal, merobek selimut, sama sekali tidak bisa tenang. Setelah itu, tubuhnya penuh keringat hingga kelelahan, tapi tetap saja kejang tanpa henti. Berkat peringatan dari Tuan Moksu sebelumnya, Meide Nanzang sudah mempersiapkan diri, sehingga masih bisa menahan penderitaan itu. Namun, Nyonya Meide sudah menangis sejadi-jadinya, memaksa suaminya untuk mengirim orang menjemput Tuan Moksu, karena rengekan dan paksaan dari istrinya, Meide Nanzang akhirnya mengirim orang untuk memanggil Tuan Moksu. Tuan Moksu melihat benar saja orang dari kediaman Meide datang menjemputnya. Ia pun semakin kagum pada Ala Yanzong. Bukan hanya ilmu pengobatannya yang hebat, tapi kemampuannya meramal juga luar biasa. Mau tidak mau, Tuan Moksu pun terpaksa pergi ke keluarga Meide. Setelah memeriksa nadi Meide Sangu, Tuan Moksu mendapati bahwa tidak ada perubahan yang berarti. Sebenarnya, terhadap penyakit seperti ini, Tuan Moksu pun tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia teringat pesan Ala Yanzong untuk tidak memberikan obat apapun, sehingga ia bersikeras menahan diri. Masalahnya, jika Tuan Moksu tidak mau mengobati, Meide Nanzang dan yang lainnya sama sekali tidak akan membiarkannya pergi. Akhirnya, Tuan Moksu terpaksa berkata, kalau aku memberinya obat sekarang, nyawanya bisa terancam. Mendengar itu, barulah Meide Nanzang dan yang lainnya mengurungkan niat untuk memberikan obat pada Meide Sangu. Namun, malam itu benar-benar sangat sulit dilalui, tidak ada seorang pun yang bisa memejamkan mata. Saat langit mulai terang, barulah Meide Sangu berhenti meronta. Tuan Moksu pun kembali ke toko obat untuk beristirahat, ketika Ala Yanzong dan kedua temannya selesai membagikan bubur pada para pengungsi di jalan selatan, dan juga memeriksa beberapa pasien. Mereka pun pergi ke toko obat, namun, begitu tiba di sana, mereka mendapati bahwa toko obat sudah penuh sesak dengan orang-orang yang menunggu untuk berobat. Sementara itu, Tuan Moksu masih belum bangun dari tidurnya. Bab 77. Ala Yanzong tidak menunggu Tuan Moksu bangun, ia sudah duduk menjaga klinik di toko obat. Kedua pelayan itu tentu saja kembali sibuk bukan main. Para pasien datang silih berganti, seolah-olah jumlah mereka tidak ada habisnya. Ketika Tuan Moksu terbangun, pagi sudah hampir berlalu. Melihat Ala Yanzong benar-benar datang, tentu saja ia merasa sangat gembira. Di dalam kediaman keluarga Meide,
seorang pengawal patroli melaporkan bahwa kemarin sore ada seorang tabib muda datang ke kota dan berhasil menyembuhkan berbagai penyakit aneh dengan sangat mudah. Meide Nanzang sangat gembira setelah mendengarnya. Ia segera memerintahkan orang untuk mengundang tabib muda itu, namun, pengawal itu dengan ragu berkata bahwa tabib muda tersebut ternyata adalah Alai Yanzong, orang yang menerobos masuk ke kediaman mereka untuk menyelamatkan seseorang. Meide Nanzang sangat terkejut, lalu memanggil Meide Nanjui. Kedua bersaudara itu berdiskusi dan memutuskan bahwa demi menyembuhkan penyakit aneh Meide Sangu secepatnya, mereka harus merendahkan diri untuk mengundang Alai Yanzong. Apakah Alai Yanzong mau mengobati atau tidak? Setidaknya mereka harus mencobanya. Keadaan Meide Sangu yang kejang-kejang dan berteriak sangat mengkhawatirkan. Meskipun Tuan Moksu mengatakan bahwa dalam waktu setengah bulan penyakitnya akan sembuh, melihat kondisinya tadi malam, mereka benar-benar tidak yakin apakah ia bisa bertahan hingga setengah bulan. Untuk menghindari rasa malu jika ditolak langsung, kedua bersaudara itu memutuskan untuk tidak tampil sendiri terlebih dahulu, melainkan mengirim pelayan untuk mengundang Alai Yanzong. Di dalam toko obat, Alai Yanzong sedang sibuk merawat para pasien ketika Ye Lu Heng dan Ye Lu Ha, dua bersaudara, masuk ke dalam. Melihat bahwa tabib muda yang sedang menulis resep benar-benar adalah Alai Yanzong, mereka berdua agak terkejut. Keterampilan bela diri Alai Yanzong sudah pernah mereka saksikan, namun mereka tidak pernah mendengar bahwa kemampuan pengobatannya juga begitu luar biasa. Ketika di kota pesisir Ania, mereka hanya mendengar bahwa guru Alai Yanzong, Alai Yusan memiliki kemampuan pengobatan yang sangat tinggi. Tak disangka, ilmu pengobatan aja Yanzong sendiri juga luar biasa. Dua bersaudara itu maju menemui Alai Yanzong. Meskipun di dalam hati mereka merasa agak gentar, namun karena menjalankan perintah, mereka tidak punya pilihan selain berbicara dengan Alai Yanzong. Ye Lu Heng mengepalkan tangan di depan dada sebagai tanda hormat, lalu berkata, "Pendekar muda, kami datang atas perintah untuk mengundangmu ke kediaman Meide, untuk mengobati tuan muda kedua." Sejak kedua bersaudara itu masuk, Alai Yanzong sudah melihat mereka. Tanpa perlu dijelaskan pun, ia sudah tahu apa tujuan kedatangan mereka. Melihat Ye Lu Heng maju untuk berbicara, Alai Yanzong bahkan tidak mengangkat kepala. Ia tetap menulis resepnya sambil berkata, "Penyakit tuan muda kedua, aku tidak berani mengobatinya. Jika sembuh, tentu tidak masalah. Namun jika mati, aku tidak bisa menanggungnya. Apakah keluarga Meide akan melepaskanku begitu saja?" "Ah, ini." Ye Lu Heng mendadak terdiam tanpa kata, namun, Ye Lu Ha yang berada di belakangnya berkata, "Pendekar muda terlalu khawatir. Pikirkanlah, Tuan Meide adalah tokoh yang sangat dikenal di daerah ini. Jika ada anggota keluarganya yang sakit, wajar saja jika ia mengundang tabib untuk mengobati. Soal hidup dan mati itu sudah diatur oleh takdir, bagaimana mungkin bisa menyalahkan tabib yang merawatnya?" Saat itu, Alai Yanzong baru saja selesai menulis sebuah resep dan menyerahkannya kepada pelayan untuk mengambil obat. Ia pun mengangkat kepala dan menatap Ye Lu Ha yang berusaha menjilat dengan wajah penuh senyum, lalu berkata, "Kita semua baru saja tiba di kediaman Meide beberapa hari ini, jadi soal reputasi Tuan Meide, tentu saja kita tidak tahu banyak. Apa yang kamu katakan itu tentu hanyalah dugaanmu sendiri. Namun aku juga tidak menyalahkanmu. Lebih baik kalian pergi cari tahu sendiri bagaimana sebenarnya nama baik kediaman itu." Ye Lu Ha memang lebih tebal muka dibandingkan Ye Lu Heng. Ia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Kami datang mengundang pendekar muda, kalau gagal mengundang akan sulit bagi kami untuk melapor. Kami mohon pendekar muda berkenan membantu." Alai Yanzong tertawa, "Tidak berhasil mengundang itu bukan berarti kalian tidak cakap. Kalian berdua bisa pulang dan melapor tanpa masalah. Lagi pula, soal penyakit tuan muda kedua itu, jelas Tuan Moksu memiliki kemampuan untuk mengobatinya. Untuk apa aku harus menanganinya juga? Selain itu, kajian juga tahu, hubungan antara aku dan pihak kediaman Meide tidaklah bagus." Sampai di sini, kedua bersaudara itu sudah kehabisan kata-kata. Mereka pun melirik Tuan Moksu, merasa suasana semakin canggung. Akhirnya, mereka mengepalkan tangan memberi hormat dan pergi dengan wajah lesu. Tuan Moksu segera menghampiri Alai Yanzong dan berkata, "Mereka benar-benar tidak percaya aku bisa menyembuhkan penyakit tuan muda kedua." Alai Yanzong mengibaskan tangan sambil tersenyum, "Tidak juga. Mereka hanya sedikit cemas dan ingin secepatnya mengurangi gejala yang diderita tuan muda kedua. Kalau orang sakit, terkadang memang asal saja mencari tabib. Itu bisa dimaklumi. Sebentar lagi, kamu harus pergi ke kediaman itu untuk menyiapkan obat untuknya. Cukup racik obat sesuai resep saja."
Tuan Moksu mengangguk berkali-kali, lalu bertanya, apakah mereka akan kembali untuk mengundangmu lagi? Mata Ala Yanzong bersinar, ia berkata dengan penuh keyakinan, tentu saja, pasti mereka akan kembali. Hanya saja, aku tidak tahu siapa yang akan datang dan dengan cara apa mereka mengundang. Haha, soal ini, kamu tidak perlu khawatir, aku sudah punya cara untuk menghadapinya. Ala Yanzong pun kembali merawat para pasien, sementara Tuan Moksu mengambil obat dan pergi ke kediaman Meide. Saat malam tiba, Meide Sangu kembali mengalami kejang-kejang hebat, berteriak-teriak seperti kerasukan. Tentu saja, Tuan Moksu kembali dipanggil. Namun, ia tidak berani memberikan obat, hanya berjaga sepanjang malam di sana. Meide Nanzang, Meide Nanjui, dan Nyonya Meide pun sama diliputi kekhawatiran dan ketakutan, menghabiskan malam itu dalam kecemasan tanpa bisa tidur, melihat Meide Sangu yang dalam 2 hari ini semakin kurus, dengan mata cekung yang semakin dalam, wajahnya yang pucat bahkan lebih putih dari kertas, dan tulang pipinya yang menonjol. Nyonya Meide sampai merasa takut melihatnya. Hanya 2 malam saja, Nyonya Meide sudah tidak sanggup menahan beban lagi. Akhirnya dia jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur. Tuan Moksu kembali meresepkan obat untuknya. Kedua bersaudara Meide Nanzang hanya bisa menghela napas panjang pendek, merasa sangat menyesal karena Meide Sangu telah menyinggung Ala Yanzong. Di sisi lain, suasana hati Ala Yanzong juga tidak lebih baik. Pagi ini, setelah membagikan bubur, ketika ia hendak memeriksa belasan pasien wabah, sudah ada 3 orang yang meninggal secara bersamaan. Setelah mengatur para pengungsi untuk menguburkan mereka, Ala Yanzong tidak bisa menahan rasa cemas. Resep obat yang ia gunakan memang ampuh, tapi tidak untuk semua orang. Pada akhirnya masih ada yang meninggal karena wabah ini. Yang lebih membuatnya gelisah adalah semakin banyak pengungsi yang terinfeksi wabah. Ini membutuhkan lebih banyak ramuan obat lagi, sementara persediaan ramuan yang ia miliki sudah semakin menipis. Ramuan yang sedikit itu, hasil dari para pengungsi yang mengumpulkannya serta sisa dari yang sebelumnya ia beli, paling banyak hanya bisa bertahan hingga esok hari. Sementara rencananya belum terlaksana sepenuhnya. Jika rencana itu gagal, maka malam ini juga ia harus mengambil langkah lain. Ala Yanzong kembali ke toko obat untuk duduk menjaga klinik. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa di antara para penduduk desa, ternyata ada juga yang terinfeksi wabah. Wabah itu sudah menyebar secara diam-diam. Ala Yanzong segera menyesuaikan strateginya. Ia meminta para pasien yang datang untuk tidak berkumpul di dalam ruangan, melainkan berbaris dalam satu antrean dengan jarak 1 meter antar mereka. Bagi penduduk desa yang menunjukkan gejala wabah, ia meminta mereka untuk pulang dan melakukan isolasi mandiri sementara, melarang mereka keluar atau berkunjung ke rumah orang lain. Ia juga meminta keluarga mereka untuk meninggalkan alamat, dengan janji bahwa besok ia akan datang untuk memeriksa. Wajah Ala Yanzong sudah tidak lagi menunjukkan keceriaan seperti 2 hari yang lalu. Ada gurat kecemasan yang jelas terlihat, namun ia tetap dengan serius merawat para pasien. Di depannya, seorang pasien yang berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah kemerahan dan mata yang tajam. Ala Yanzong memeriksa nadinya, namun tidak menemukan keanehan apapun, lalu berkata, "Tuan tidak sakit, untuk apa datang memeriksakan diri?" Pria parubaya itu menyeringai dengan senyum dingin, "Tidak heran mereka memanggilmu tabib muda ajaib, tahu ada atau tidaknya penyakit hanya dengan sekali sentuh. Benar-benar kemampuan pengobatan yang luar biasa. Ada yang menyebutmu sebagai pendekar, tapi aku ingin tahu, bagaimana dengan ilmu bela dirimu?" Belum selesai bicara, tiba-tiba muncul sebuah belati di tangannya, langsung menusuk ke arah dada Ala Yanzong. Bab 78. Tepat ketika ujung belati hampir menyentuh pakaian di dada Ala Yanzong, terdengar bunyi, peng, tangan kiri Ala Yanzong sudah menangkap pergelangan tangan lawannya. Belati itu tak bisa bergerak maju sedikit pun, pria parubaya itu segera menyerang dengan telapak tangan kirinya ke arah dada Ala Yanzong. Ala Yanzong menyambutnya dengan telapak tangan kanannya. Terdengar suara, pleit, yang keras di udara, suaranya sangat mengerikan. Para pasien yang sedang antre pun langsung berhamburan menjauh ke pinggiran ruangan, lawannya berusaha memutar pergelangan tangan untuk melepaskan diri. Namun Ala Yanzong tetap bertahan, dalam waktu singkat, mereka berdua sudah bertukar 4 hingga 5 serangan melintasi meja. Lawan berusaha menarik kembali belati di tangan kanannya, namun tetap tak bisa bergerak sedikit pun. Setelah beberapa serangan lagi, tangan kiri pria parubaya itu bergetar hebat, kecepatan serangannya pun mulai melambat. Ala Yanzong memanfaatkan kesempatan itu,
tiga jari tangan kanannya menjepit belati. Terdengar suara "pleit", belati itu pun patah menjadi dua. Saat telapak kiri lawan menyerang kembali, Alayanzong sudah memegang setengah bilah belati yang tersisa, menahannya tepat di tengah telapak lawan. Serangan itu pun terhenti seketika. Dalam keadaan terdesak, ekspresi wajah pria parubaya itu berubah dari merah menjadi pucat, lalu kembali memerah lagi, tampak sangat terkejut. Ia tak bisa maju, namun juga tak bisa mundur. Ia pun perlahan menarik kembali telapak kirinya, tertawa canggung sambil berkata, "Pendekar muda memang memiliki ilmu yang luar biasa. Aku mengaku kalah." Alayanzong baru melepaskan pergelangan tangan lawannya, lalu berkata, "Cara kediaman Meide mengundang orang memang sangat istimewa." Pria parubaya itu menghela napas, menundukkan kepala sambil berkata, "Malu," lalu berbalik dan pergi. Pria parubaya itu memang orang dari kediaman Meide. Sebenarnya dia bertugas mengawal barang-barang dagangan. Semalam, baru saja kembali dari perjalanan dan saat melapor kepada Meide Nanzang, ia mendengar tentang Alayanzong. Dengan sukarela ia mengajukan diri untuk menemui Alayanzong. Ia merasa ilmu bela dirinya sangat tinggi, berpikir, seberapa hebat sih bocah itu. Jika berhasil mengalahkannya, selain membuat nama kediaman Meide terangkat, ia sendiri juga bisa membangun pengaruh di kediaman itu. Jika ia menang, meskipun Alayanzong sangat angkuh, mengundangnya ke kediaman untuk mengobati tuan muda kedua pasti bukan masalah. Jika Alayanzong menolak, tinggal menangkapnya saja. Kedua bersaudara Meide pun setelah berdiskusi menyetujui rencana itu. Meskipun sangat ingin meminta Alayanzong untuk mengobati Meide Sangwu, namun karena dalam hati mereka sebenarnya meremehkan Alayanzong, mereka pun setuju untuk mencoba cara ini terlebih dahulu. Sekarang ada seseorang yang dengan sukarela ingin menaklukkan Alayanzong, tentu saja hal itu membuat mereka sangat gembira. Namun, Meide Nanzang memberitahu pria parubaya itu untuk tidak mengungkapkan bahwa ia berasal dari kediaman Meide terlebih dahulu. Menang dulu baru bicara, kalau kalah, berarti tidak ada hubungannya dengan kediaman Meide. Pria parubaya itu dengan penuh percaya diri datang ke toko obat, ikut mengantre di antara para pasien. Ia berencana melakukan serangan mendadak terhadap Alayanzong. Di dalam hatinya, ia merasa sangat puas, berpikir bahwa Alayanzong pasti akan terkena jebakannya, dan ia bisa menang hanya dalam satu serangan. Namun, kenyataan tidak seindah harapannya. Ia kalah di dalam kediaman Meide. Meide Nanfou, si bungsu, baru saja kembali setelah menjual hasil panen. Mendengar semua peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir di rumahnya, terutama saat mendengar bahwa pria parubaya dengan ilmu bela diri terbaik di kediaman Meide juga kalah di tangan Alayanzong, ia pun merenung sejenak. Setelah berpikir-pikir, ia berkata kepada Meide Nanzang, "Kakak, menghadapi orang sehebat itu, kita sudah tidak bisa menang dengan kekuatan. Kita hanya bisa menang dengan kecerdikan." Meide Nanzang segera bertanya, "Adik ketiga, apakah kamu punya ide bagus?" "Aku ini seorang pedagang. Dari sudut pandang pedagang, hiruk-pikuk dunia ini semua demi keuntungan. Bahkan antara dua pihak yang bermusuhan, jika diberikan hadiah besar, bisa saja melemahkan lawan. Apalagi dia hanya seorang pendekar dan tabib. Lagi pula, kita juga tidak punya dendam hidup. Mati dengannya, bicara yang lembut, berikan imbalan, dia pasti mau mengobati keponakanku." Meide Nanzang ragu sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya aku juga pernah berpikir begitu, hanya saja." "Hahaha," Meide Nanfou tertawa, "aku tahu kesulitan kakak. Kakak tidak bisa merendahkan diri untuk itu. Tidak masalah, biar aku yang urus." Setelah merencanakan dengan matang, Meide Nanfou membawa dua orang pengikut dan datang ke toko obat. Setelah Alayanzong selesai menulis resep untuk seorang pasien, Meide Nanfou maju memberi hormat sambil berkata, "Pendekar muda, bagaimana kabarmu? Aku memberi hormat padamu." Alayanzong mengangkat kepala dan melihat seorang pria parubaya berusia sekitar 40-an, dengan wajah bulat yang begitu gemuk hingga tampak berbentuk persegi. Matanya tidak besar namun berputar lincah, sementara sudut bibirnya selalu melengkung ke atas, tampak selalu tersenyum ramah, membuat orang merasa ia cukup bersahabat. Melihat pria itu mengenakan pakaian mewah berwarna coklat dan tampak begitu rapi, ditambah lagi wajahnya sangat mirip dengan Meide Nanzang, Alayanzong segera menebak bahwa ia pasti orang dari kediaman Meide, hanya saja sebelumnya belum pernah bertemu. "Anda bukan pasien, ada keperluan apa?" tanya Alayanzong. Meide Nanfou segera memberi hormat lagi, "Maaf mengganggu, Tuan. Aku adalah Meide Nanfou dari kediaman Meide.
Aku datang khusus untuk mengundang Tuan memeriksa keponakanku yang sedang sakit. Ala Yanzong langsung menolak, berkata, Tuan muda kedua sedang sakit, Tuan Moxu sudah pernah memeriksanya, dan kudengar kondisinya sudah mulai membaik. Seharusnya tidak ada masalah lagi, jadi aku merasa aku tidak perlu ke sana lagi. Meide Nanfou tersenyum dan berkata, Tuan Moxu memang sudah berpraktik di desa ini selama lebih dari 20 tahun, ilmu pengobatannya tentu saja hebat. Ia juga sudah berusaha sekuat tenaga merawat keponakanku, dan memang ada sedikit perkembangan. Namun, penyakit keponakanku itu memang sangat aneh. Kudengar para penduduk desa memanggil Tuan dengan sebutan tabib muda ajaib, jadi kami ingin mengundang Tuan untuk memeriksa lagi, agar bisa mengurangi penderitaan keponakanku yang bagaikan hidup lebih buruk dari mati. Hahaha, perkataan Tuan ini sepertinya ingin aku memperindah apa yang sudah baik, bukankah itu artinya aku akan merebut jasa Tuan Moxu? Kata Ala Yanzong sambil tertawa, Meide Nanfou tertawa canggung. Ah, haha, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mengundang Tuan untuk memeriksa saja, siapa tahu ada cara yang lebih baik. Jika Tuan berhasil mengobati keponakanku, tentu saja kami akan memberi hadiah yang sangat besar sebagai tanda terima kasih. Oh, hahaha, Ala Yanzong tertawa seakan tidak percaya. Apakah itu benar? Mendengar bahwa janji hadiah besar bisa mengubah sikap Ala Yanzong, Meide Nanfou merasa puas dalam hati, dia berpikir bahwa ternyata Ala Yanzong memang hanya orang biasa yang tamak harta dan sok suci. Ia pun berpikir, kakak memang pelit, seharusnya dari tadi menjanjikan hadiah besar, tak perlu repot-repot begini. Ia segera berkata, tentu saja benar, Tuan tidak perlu meragukannya lagi. Haha, justru aku sangat meragukannya. Hati Meide Nanfou mendadak berdegup kencang. Ada apa ini? Mengapa sifat orang ini berubah-ubah? Lalu terdengar Ala Yanzong berkata, apakah ini kemauan Tuan sendiri, atau kemauan Tuan besar di kediaman Meide? Meide Nanfou buru-buru menjawab, ini memang kemauanku, tapi juga kemauan kakakku. Tuan tidak perlu khawatir, keluarga Meide memang keluarga besar dengan kekayaan melimpah. Namun, dari 4 bersaudara, hanya ada 2 anak laki-laki. Meide Nanzang hanya memiliki 2 putra, putra sulung, Meide Chongwen, hanya suka puisi dan sastra, tidak suka mengurus kediaman, putra kedua, Meide Sangwu, meski agak liar, namun cukup akrab dengan para pelayan di kediaman. Sekarang memang masih muda, namun mereka berharap setelah dewasa, ia akan menjadi lebih bijaksana dan bisa meneruskan nama baik keluarga. Meide Nanfou sendiri sangat menyayangi keponakannya ini, jadi, menghabiskan beberapa perak untuk mengobatinya tentu bukan masalah. Ala Yanzong pun berdiri, kalau begitu, menurut Tuan, kapan waktu yang tepat bagiku untuk pergi ke kediaman? Mendengar ini, Meide Nanfou langsung berseri-seri, penyakit keponakanku memang sangat aneh, semakin cepat Tuan memeriksanya tentu akan semakin baik. Menurutku, bagaimana kalau sekarang saja Tuan ikut aku ke kediaman? Ala Yanzong tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, silakan. Ia pun meminta maaf kepada para pasien yang sedang antre, berjanji akan kembali melanjutkan pemeriksaan nanti. Para penduduk desa yang sedang mengantre sebenarnya mengenali Meide Nanfou. Melihat ia memotong antrean untuk mengundang Ala Yanzong, meskipun merasa tidak senang, mereka juga tidak berani terang-terangan menentang. Mereka hanya bisa menatap dengan kecewa saat Meide Nanfou membawa Ala Yanzong pergi ke kediaman Meide. Bersambung